Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Ningsi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pasar perusahaan. Analisis pasar perusahaan. Analisis pasar adalah sesuatu kegiatan penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Penentuan target pasar ini sangat penting karena perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen atau pembeli yang ada di pasar. Bagian pertama yaitu perilaku pembelian perusahaan. Perilaku perusahaan atau perilaku pembeli bisnis adalah perilaku pembelian dari organisasi yang membeli barang atau layanan lain atau untuk tujuan dijual kembali atau menyewakannya kembali ke pihak lain untuk mendapatkan laba. Di sini ada 3 jenis situasi pembelian. Yang pertama yaitu pembelian kembali langsung, di mana si pembeli secara rutin memesan kembali barang atau jasa tanpa adanya modifikasi. Yang kedua yaitu pembelian kembali modifikasi, di mana si pembeli ingin memodifikasi spesifik harga, produk, persyaratan, dan pemasok. Yang terakhir yaitu tugas baru, atau sering disebut juga pembelian baru, di mana si pembeli membeli sebuah produk atau jasa untuk pertama kalinya. Di sini ada 5 peran dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama yaitu pengguna, di mana seorang pembeli benar-benar menggunakan barang atau jasa yang dibeli. Yang kedua yaitu orang yang mempengaruhi, di mana membantu penetapan spesifikasi dan juga memberikan informasi untuk mengevaluasi alternatif. Yang ketiga yaitu pembeli, di mana seorang melakukan pembelian sesungguhnya. Yang keempat yaitu pengembalian keputusan, di mana seorang mempunyai hak resmi untuk memilih atau menyetujui pemasok akhir. Yang terakhir yaitu penjaga gerbang, di mana seseorang dalam pusat pembelian organisasi yang mengandalkan aliran informasi kepada pihak lain. Bagian 2 ada proses pengadaan barang dan jasa. Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima barang atau jasa. Berikut ada beberapa proses yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemegang, melaksanakan kontrak, dan melaksanakan serah terima. Cara pengadaan barang dan jasa secara garis besar yang pertama yaitu sewa kelola. Pengadaan barang atau jasa melalui sewa kelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan secara sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah atau organisasi masyarakat atau sekelompok masyarakat. Yang kedua yaitu pemilihan penyediaan, di mana pengadaan barang atau jasa melalui pemilihan penyediaan adalah cara barang atau jasa yang disediakan oleh perilaku usaha. Dalam hal ini, kementerian atau lembaga atau perangkat daerah memilih penyedia untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Bagian ketiga ada pengembangan program pemasaran global. Global marketing adalah kegiatan pemasaran global oleh perusahaan global yang mempunyai bisnis global dengan strategi pemasaran global, pasar global maupun produk yang sama di berbagai negara lain. Di sini ada strategi memasuki pasar global. Yang pertama melakukan ekspor impor, membuka kantor perwakilan atau cabang, mengeluarkan lisensi asing atau kontrak manufaktur dengan alih teknologi, melakukan finishing, membuka usaha patungan, dan yang terakhir melakukan akuisisi perusahaan lain. Di sini ada faktor pendorong bisnis global. Yang pertama yaitu kebutuhan pasar, yang kedua teknologi, yang ketiga biaya, yang keempat mutu, yang terakhir yaitu komunikasi dan transportasi. Di sini juga ada faktor penghambat bisnis global. Yang pertama perbedaan pasar, sejarah, kecocokan manajemen, budaya organisasi, dan kendali nasional atau hambatan masuk negara. Di sini perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang dan jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Perdagangan internasional juga dapat diartikan perdagangan yang dilakukan penduduk satu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama.
Kebijakan perdagangan internasional dalam negara berbeda dengan negara lain. Ada negara yang memilih menjalankan kebijakan perdagangan bebas, ada juga yang memilih menjalankan kebijakan perdagangan proteksionis, dan juga memilih menggabungkan keduanya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.